Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengelolaan inventaris barang. Untuk anggota kelompok terdiri dari saya, Abdul Rafi Rasid, dengan NIM 23110255. Perkenalkan, nama saya Ditya Megantoro Parikasit dengan NIM 2311010182. Perkenalkan, nama saya Giri Ramdhani dengan NIM 2311011668. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuga Tausyah dengan NIM 23110268. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Farodi dengan NIM 23110351. Dalam dunia bisnis, terutama di sektor kuliner seperti restoran, pengelolaan inventaris barang memegang peran penting dalam menjamin kelancaran operasional sehari-hari. Restoran ini tidak hanya membutuhkan bahan baku makanan dan minuman, tetapi juga perlengkapan dapur, peralatan servis, serta barang-barang pendukung lainnya. Apabila pengelolaan inventaris tidak dilakukan secara efektif, maka risiko kekurangan bahan, pemborosan, hingga kerugian finansial dapat terjadi. Melalui presentasi ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis pengelolaan inventaris di restoran pelataran untuk merancang solusi yang lebih sistematis dan efektif sesuai dengan kebutuhan operasional. Tujuan presentasi: 1. Memahami proses bisnis pengelolaan inventaris barang yang sedang berjalan di restoran pelataran. 2. Menganalisis masalah dan hambatan yang muncul akibat sistem manual. 3. Menyusun desain solusi proses to be berbasis sistem informasi yang terintegrasi dan real-time. 4. Merekomendasikan teknologi dan strategi implementasi yang relevan. 5. Memberikan dampak positif terhadap efisiensi operasional dan pengambilan keputusan manajerial. Visualisasi diagram proses as-is. Nah, ini diagram proses as-isnya. Di yang pertama ada kitchen. Proses diawali oleh pihak kitchen yang mengisi form permintaan barang. Form ini kemudian dikirimkan ke pihak steward untuk proses lebih lanjut. Steward menerima form dan melakukan pemeriksaan terhadap permintaan. Jika permintaan tidak valid, maka permintaan tidak diteruskan. Jika permintaan valid, maka steward akan merekapitulasi dan menyesuaikan permintaan menjadi daftar kebutuhan barang. Meneruskan permintaan ke bagian purchasing. Purchasing menerima permintaan dan melakukan pencarian supplier yang sesuai. Membuat purchasing order berdasarkan kebutuhan yang sudah direkap. PO kemudian dikirimkan ke pihak manajemen untuk mendapatkan persetujuan. Nah, di sini ada manajemen. Bagian manajemen ini menerima PO dan melakukan verifikasi serta persetujuan PO. Jika PO tidak disetujui, maka akan dikembalikan ke purchasing untuk direvisi. Jika PO disetujui, maka PO yang telah disetujui akan dikirimkan kembali ke purchasing. Purchasing kemudian meneruskan PO ke supplier. Supplier menerima PO dari purchasing dan melakukan pengiriman barang ke restoran. Barang yang dikirim akan diterima oleh bagian cost control. Cost control menerima barang dan mencocokkan dengan PO serta permintaan barang. Dilakukan proses verifikasi kesesuaian barang. Jika tidak sesuai, maka barang akan dikembalikan ke supplier. Jika sesuai, maka barang dicatat, diserahkan ke steward. Akhirnya barang akan diterima oleh kitchen untuk digunakan sesuai kebutuhan. Hasil analisis. Nomor 1, masalah utama proses pengajuan dan pencatatan dilakukan secara manual. Tantangannya berpotensi terjadi kesalahan input dan keterlambatan data. Nomor 2, masalah utama tidak ada sistem pemantauan stok secara real time. Tantangannya sulit menentukan stok aktual dengan cepat dan akurat. Nomor 3, masalah utama komunikasi antar divisi masih menggunakan form fisik atau WA. Tantangannya
rawannya kehilangan data dan miskomunikasi. Nomor 4, tidak ada integrasi antara permintaan, pembelian, dan penerimaan. Tantangannya menyulitkan pelacakan proses dan audit log. Nomor 5, masalah utama, laporan stok sering terlambat atau tidak sinkron. Tantangannya menyulitkan manajemen dalam pengembalian keputusan. Berikutnya rekomendasi perbaikan. Nomor 1, saran perubahan, digitalisasi pencatatan dan pemantauan stok. Manfaatnya implementasi sistem informasi inventaris terintegrasi untuk mencatat permintaan, penerimaan, dan pengeluaran barang secara digital. Nomor 2, penerapan workflow otomatis. Manfaatnya pengajuan permintaan, persetujuan manajemen, dan pembuatan purchase order dilakukan dalam satu sistem. Nomor 3, pemantauan stok real time. Manfaatnya semua aktor yang terlibat seperti kitchen, steward, purchasing, cost control dapat memantau stok secara langsung. Nomor 4, integrasi supplier. Manfaatnya supplier menerima purchase order elektronik untuk mempercepat proses pengiriman barang. Nomor 5, notifikasi otomatis. Manfaatnya sistem memberikan pemberitahuan kepada pihak terkait saat ada permintaan baru atau stok minimum tercapai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian visualisasi diagram proses to be. Bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar diagramnya dari proses to be ya. Untuk alur kerjanya, yang pertama, kitchen mengisi form permintaan barang. Proses dimulai dari dapur atau kitchen yang mengisi form permintaan barang untuk kebutuhan operasional. Selanjutnya, sistem menerima permintaan barang. Sistem menerima form permintaan barang yang dikirim oleh kitchen, lalu mengirim notifikasi ke bagian terkait dan menampilkan status stok. Sistem secara otomatis mengirim notifikasi ke bagian steward dan menampilkan informasi ketersediaan stok barang. Selanjutnya, steward memverifikasi permintaan. Steward menerima notifikasi permintaan barang dan melakukan verifikasi. Apakah barang tersedia atau tidak? Jika tidak tersedia, permintaan diteruskan ke bagian purchasing. Jika tersedia, steward menyiapkan dan menyerahkan barang ke kitchen. Lalu selanjutnya ke purchasing. Purchasing menerima permintaan barang, lalu melakukan verifikasi dan negosiasi harga dengan supplier dengan waktu 10 menit. Lalu membuat purchase order atau PO di sistem. PO dikirim ke supplier. Selanjutnya supplier menerima PO dan mengirim barang. Barang dikirim ke bagian cost control. Selanjutnya cost control menerima barang dan invoice, itu waktunya 1 hari. Lalu memeriksa kesesuaian barang dan invoice dengan waktu 5 menit, apakah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, barang dikembalikan dan dilakukan klarifikasi ke supplier. Jika sesuai, barang di-scan barcode-nya, dilakukan update stok, lalu menyerahkan barang ke steward. Selanjutnya kembali lagi ke sistem. Sistem menerima dan update data barang, lalu mengirim laporan penerimaan dan status barang. Selanjutnya manajemen menerima laporan. Rencana tindak lanjut.
langkah implementasi dan tujuan monitoring, sosialisasi dan pelatihan sistem inventaris, meningkatkan pemahaman staf dan memastikan semua pengguna siap mengoperasikan sistem. Implementasi sistem inventaris dasar, memulai digitalisasi pencatatan permintaan dan penerimaan barang, penetapan alur permintaan digital, menstandarkan prosedur pengajuan permintaan melalui sistem bukan form manual, audit dan validasi stok awal, menyusun data stok sebagai acuan dalam sistem baru, evaluasi internal rutin bulanan, monitoring progres implementasi, identifikasi kendala, dan penyesuaian SOP. Berdasarkan hasil analisis dan perancangan proses bisnis pengelolaan inventaris barang di restoran pelataran, dapat disimpulkan bahwa proses as-is masih dilakukan secara manual yang menimbulkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan proses, resiko human error dalam pencatatan, keterbatasan transparansi, dan ketidaksesuaian stok. Desain proses to be dengan penerapan sistem informasi inventaris digital dan workflow otomatis dapat meningkatkan kecepatan, akurasi, dan efisiensi pengelolaan inventaris. Implementasi proses to be membawa dampak positif terhadap kinerja organisasi antara yang peningkatan efisiensi operasional, pengendalian biaya lebih baik, transparansi data, kemudian audit, serta hubungan yang lebih baik dengan supplier. Untuk memastikan keberhasilan implementasi sistem baru, diperlukan pelatihan, peningkatan infrastruktur pendukung, evaluasi berkala, dan penyesuaian SOP. Secara keseluruhan, rancangan proses bisnis baru diharapkan mampu mendukung restoran pelataran dalam menjaga kualitas layanan melalui pengelolaan inventaris yang lebih modern dan profesional.